Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini pada pertemuan pertama dengan mata kuliah dasar pemrograman, saya akan memberikan materi pembelajaran selama 1 semester untuk kelas kalian. Berikut adalah kontak person ataupun email saya yang bisa kalian jadikan untuk nanti keberlangsungan selama perkuliahan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Dahlia. Ini ada email dan nomor telepon saya yang bisa kalian gunakan. Dan kita akan bertemu pada 1 semester ini dengan mata kuliah dasar pemrograman. Berikut ada hal-hal yang harus saya berikan ke kalian sebelum pembelajaran kita mulai. Yang pertama, untuk materi kita kali ini, pertemuan pertama, kita akan mempelajari apa rencana pembelajaran kita semester ini, kurang lebih 1 semester ini apa saja. Lalu yang kedua, ada sejarah perkembangan mengenai bahasa pemrograman Python, lalu pengenalan mengenai struktur dari program Python. Berikut ada rencana pembelajaran selama 1 semester. Dengan minggu-minggu, setiap minggunya saya akan berikan untuk minggu pertama ini, minggu ke-1, capaian pembelajaran yang harus kalian kuasai, yaitu antara lain yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan konsep dasar pemrograman dan struktur pemrogramannya. Apa saja yang harus dipelajari bahan kajiannya di sini? Ada sejarah perkembangan Python, pengenalan Python, program Python bagaimana, maupun dengan pengenalan dari IDE Visual Studio Code. Nanti juga saya akan berikan penjelasan bagaimana cara penginstalasian aplikasi Python, lalu bagaimana cara penerapannya. Untuk metode pembelajaran kali ini saya menggunakan Zoom Meeting, lalu nanti pada saat pengumpulan tugas yang akan saya berikan, silahkan di-upload di e-learning.bsi.ac.id. Silahkan dipilih mata kuliahnya, lalu dipilih tugas pertemuan 1 untuk upload tugasnya. Untuk pengerjaannya, silahkan kalian diskusikan untuk soal latihan dengan struktur program bahasa Python dengan bobot nilai 10%. Indikator penilaian dari saya ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan konsep struktur dari program Python dan juga menyelesaikan studi kasus tentang program Python dengan editor Visual Studio Code. Seperti itu ya, rencana pembelajaran semester saya selama 1 semester di minggu pertama ini. Lalu ada persiapan awal dari pembelajaran yang akan kita pelajari nanti. Di minggu pertama ini, kalian harus persiapkan, ada 4 persiapan yang harus dipersiapkan. Antara lain yang pertama, instalasi program Python. Yang kedua, instalasi Microsoft Visual Code. Yang ketiga, ada perkembangan sejarah mengenai bahasa pemrograman Python. Lalu yang keempat, ada pengenalan struktur dari program Python. Ini ada link download programnya. Silakan kalian download di www.python.org. Ini adalah situs resminya Python. Lalu untuk Visual Studio Code juga ada linknya. Di sini saya sudah berikan, yaitu di code.visualstudiocode.com. Silakan di-download. Lalu untuk download Python-nya disesuaikan dengan personal komputer yang kalian miliki untuk kapasitasnya. Apabila kalian menggunakan Windows tipe 7, 8, atau 10, bisa mencoba Python tipe versi terbaru yaitu 3.8.2. Dan VCAM-nya, VCAM tipe 5.8.0. Nah, ini link download yang tadi ya, sudah saya berikan. Lalu kita akan mengenal apa itu bahasa Python. Python sendiri sudah dikenal sejak awal tahun 1990. Python juga terinspirasi dari bahasa pemrograman ABC sampai dengan sekarang.
Tahun 1995, Guido melanjutkan pembuatan Python di Corporation for National Research Initiative atau CNRI di Virginia, Amerika. Lalu pada awal 2000, Guido dan tim Python dipindahkan ke beopen.com. Dan sampai dengan 2001 hingga sekarang, 2018, Python ini menjadi populer di kalangan pengguna pemrograman. Lalu ini adalah kelebihan-kelebihannya. Seperti yang sudah saya jabarkan tadi, sejak bulan September 2018, Python merupakan urutan ketiga bahasa program yang ada di dunia ini, yang sudah populer sejak bulan September 2018. Fitur bahasa program juga lebih mudah dibandingkan dengan bahasa program lainnya. Selain itu, eksekusi sintak pada Python ini terdapat satu baris setiap sintaknya. Lalu selain itu, multifungsi dalam berbagai hal, mulai dari proses teks dan membuat website, serta aplikasi desktop maupun smartphone. Python juga berinteraksi dengan bahasa lain. Kode Python bisa memanggil oleh bahasa C ataupun bahasa C++. Berikut ada kelemahan Python. Python memiliki compiler lebih sedikit dan lebih lambat dibandingkan bahasa C ataupun C++. Memproses tinggi mungkin Python kalah cepat dengan bahasa C atau bahasa C++. Dan yang ketiga, karena komputer yang sudah ataupun laptop yang sudah kita gunakan saat ini menggunakan bahasa C, sehingga pendekatannya lebih ke arah bahasa C, bukan ke bahasa pemrograman Python. Struktur dari pemrograman Python. Yang pertama ada aturan penulisan. Aturan penulisan dari bahasa Python ini yaitu jauh lebih pendek dibandingkan bahasa C atau C++. Antara lain, tipe datanya tingkat tinggi digunakan untuk menyatakan operasi yang lebih kompleks dalam suatu statement tunggal. Yang kedua, pengelompokan statementnya selesai dengan indentasi sebagai pengganti dari pengurungan mulai dan akhirannya. Lalu tidak ada yang namanya deklarasi argumentasi variabel yang diperlukan. Lalu ada lagi di sini indentasi dari struktur program Python. Bahasa Python adalah bahasa pemrograman yang mudah dibaca dan terstruktur, yaitu memisahkan blok-blok program dengan susunan indentasi. Jadi untuk memasukkan sub-sub programnya itu hanya diletakkan pada satu atau lebih spasi dalam kolom suatu blok program. Python juga memiliki perbedaan cara penulisan dengan bahasa pemrograman lain. Menggunakan tanda kurung sebagai pemisah blok program, Python kita hanya bisa menggunakan spasi untuk pemisah blok dari program tersebut. Makanya dinamakan indentasi. Lalu ada variabel dan nama variabel. Variabel merupakan sebuah nilai yang mendeklarasikan kalimat sebuah variabel baru atau pemberi nilai. Sedangkan nama variabel pada umumnya memakai nama variabel sesuai dengan keterangan isi dari variabel tersebut. Dan variabel ini juga merupakan simbol yang mewakili nilai tertentu pembuatan variabel dalam Python. Berikut ada keyword atau kata kunci pada Python. Python memiliki 28 kata kunci, yaitu ada and, ada continue, ada else, ada for, ada import, neutrals, except, from, dan lainnya. Berikut ada contoh program Python. Saya telah memberikan contoh dari program Python ini. Yang pertama, kalian buatkan proyek baru dengan nama belajar Python, lalu tambahkan file Python dengan coding sebagai berikut. Yang pertama, silahkan kalian ketikkan sesuai dengan yang saya berikan ini, input .2, apa saja yang akan diinput,
Lalu kita akan menampilkan nanti hasil inputan seperti di sebelah kanan ini. Nah, print ini merupakan perintah cetak. Berarti jika kita menggunakan perintah print, maka akan mencetak tampilan nama, jurusan, dan kelas. Ini merupakan dari inputan yang akan kita buat. Lalu hasil outputannya seperti tampilan di sebelah kanan. Seperti ini ya. Oke, saya lanjutkan. Lalu di sini ada latihan yang harus kalian terapkan, kalian kerjakan. Ada inputan dan outputan. Silakan dikerjakan. Sampai di sini untuk materi saya. Silahkan jika ada pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswi lain. Untuk pengenalan kita mengenai bahasa Python dan juga mengenai struktur dari pemrograman Python. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Saya buka sesi tanya jawab. Saya ingin bertanya, Bu. Oke. Ya, silakan. Apa alasan Ibu menggunakan Python? Oke, saya akan jawab langsung ya. Jadi, kenapa kita menggunakan bahasa Python? Seperti yang sudah saya jabarkan, dia memiliki kelebihan tersendiri. Selain mudah dipelajari, user friendly. Python itu sangat user friendly. Sehingga jika kalian menggunakan bahasa pemrograman Python, itu sangat lebih mudah, dalam hal sintaknya pun lebih mudah dibandingkan dengan bahasa C ataupun C++. Dan juga setiap barisnya Python ini bisa membaca sintak dalam setiap baris. Jadi mudah digunakan. Juga user code-nya itu di dalam Python ini open source-nya itu lebih mudah. Karena satu baris saja sudah bisa mewakili sintak atau mengeksekusi dalam satu baris kode. Jadi untuk menjalankan program atau running program, penggodaan dan pengujiannya itu lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan dengan bahasa lain. Berikut kenapa saya lebih menggunakan Python dibandingkan kita harus menggunakan bahasa penggunaan Python dibandingkan bahasa lain. Begitu. Ada lagi pertanyaan dari yang lainnya? Silahkan. Saya mau tanya. Ya, Fahri ya. Silakan. Python tipe berapa yang sebaiknya digunakan? Oke. Kalau untuk Python tersendiri, Python apa sih yang kita biasa gunakan? Untuk kapasitas misal Windows 8 ya. Windows 8 itu biasanya Python terbaru sudah bisa diinstal. Tipenya kalau untuk Python tersini ada 38.2. Itu sudah bisa diinstal. Tetapi kalau misalkan kalian tidak bisa menginstalnya di Windows 7 ataupun Windows 10, tidak apa-apa. Jangan khawatir. Karena di dalam link download yang sudah saya berikan di Python.org ini banyak tipe-tipe lain. Misalkan 37.8. Itu bisa digunakan di Windows 7. Ya. Untuk VCAM-nya juga, kalau untuk VCAM untuk semua jenis tipe Python itu bisa digunakan yang 5.8.0. Seperti itu ya. Jadi apapun penggunaan laptopnya, silahkan kalian lihat di Python.org ini karena banyak sekali tipe-tipe Python baik yang dari awal sampai dengan yang terbaru. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup ya? Silahkan kalian lanjutkan dengan latihan 1 dari saya. Jangan lupa untuk mengumpulkan atau mengupload tugasnya di e-learning.bsi.ac.id untuk tugas 1 materi kita di dasar pemrograman ini. Terima kasih, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.